Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan teknologi atau perusahaan telekomunikasi ya teman-teman, yakni adalah Indosat Tbk dengan kode emiten ISAT ya. Jadi kita tahu bahwa ISAT ini memiliki sejarah yang sangat panjang teman-teman ya. Kita lihat di sini sejak tahun 1967 didirikan ya. Lalu akhirnya pada tahun 1994 melakukan IPO di Indonesia. Lalu setelah itu tahun 2002 pemerintah Indonesia melakukan divestasi sehingga menjual beberapa lembar saham daripada Indosat dan akhirnya tidak menjadi pengendali lagi ya teman-teman. Akhirnya pada tahun 2008 diakuisisi oleh Ooredoo, perusahaan negara Qatar yang ada di negara Qatar. Dan akhirnya sampai sekarang Indosat menjadi salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia ya teman-teman, bersaing ketat dengan Telkomsel yang merupakan kerjasamanya antara PT Telkom dengan Indosat mendirikan Telkomsel tahun 1995 yang menjadi salah satu juga daripada perusahaan telekomunikasi terbesar Indonesia ya. Ya, kita sudah melihat tentang sejarah daripada Indosat sendiri, bagaimana bisnisnya yang bergerak di bidang telekomunikasi. Kita tahu sekarang pandemi banyak sekali orang yang work from home, membutuhkan paket data yang cukup dan juga terjamin dan cepat, dan Indosat itu menjadi salah satu penyedianya. Tentunya memiliki bidang bisnis yang dibutuhkan orang banyak pada zaman sekarang akan membuat ladang bisnis daripada Indosat itu menghasilkan cuan. Kita akan melihat buktinya di RTI Bisnis ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin tahu tutorial saya cara memakai RTI Bisnis, boleh klik video saya yang ada di atas sini ya teman-teman. Dan sekarang mari kita masuk ke RTI Bisnis. Inilah penampakan fundamental daripada iSet. Kita lihat di sini tahun 2018 sempat rugi ya teman-teman, tahun 2019 laba, tapi tahun 2020 rugi lagi teman-teman. Lalu pada tahun ini ada laba yang cukup signifikan ya, yakni 2060 per lembar saham. Ini besar sekali sih teman-teman, jadi PR-nya cukup besar ya. Tapi apakah laba daripada iSet pada tahun ini datang dari operating? Kita lihat di sini di fundamental, net profitnya lebih besar daripada operatingnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa iSet ini tidak 100% mendapatkan laba daripada operating. Kemungkinan ada dari penjualan menara ya, yang kita sempat dengar gencar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang untuk menjual menaranya kepada pihak perusahaan lain. Ya, jadi bisa kemungkinan datang daripada penjualan itu, penjualan aset sehingga mendapatkan net profit yang besar teman-teman. Jadi untuk hal ini net profitnya kurang sehat, operating profitnya kurang sehat. Lalu untuk PR-nya di sini 3,11, bagus ya teman-teman, tidak ada kompromi, tidak ada komplain. Lalu net profit marginnya juga bagus, 37%. Nah, di sisi liquidity-nya yang ada sedikit kekurangan, yakni di cash ratio bisa kita lihat cuma 42% ya. Jadi untuk keuangannya masih kurang sehat teman-teman. Tetapi untuk hal lainnya tidak ada masalah bagi iSet ini ya. Jadi untuk iSet ini boleh kita pantau ya, apalagi ada kabar merger daripada iSet ini dengan Free, yang tentu saja akan menguatkan posisi iSet ini sebagai perusahaan telekomunikasi yang besar di Indonesia. Jadi mari kita lihat ke depannya, iSet ini akan menjadi salah satu pemain besar 5G yang ada di Indonesia. Demikian penjelasan singkat tentang iSet, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.